Selamat sore, teman-teman yang bergabung di dalam diskusi kita sore hari ini, webinar terkait dengan kebijakan darurat kesehatan COVID-19. Hari ini kita sudah kedatangan dua pemateri. Yang pertama ada Prof. Purwosantoso. Beliau merupakan ahli dari UGM dan sekarang menjadi Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Fokus kajian beliau di bidang ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Pembicara kedua kita ada Dr. Herlambang. Pak Herlambang ini aktif di bidang kajian hukum HAM dan rule of law, terkait juga dengan jurnalisme, hukum jurnalistik, dan kebebasan pers. Dan sekarang beliau sebagai peneliti senior di Pusat Studi Hukum HAM Universitas Airlangga. Jadi selamat sore, saya ucapkan lagi dari Indonesia, kebetulan saya sedang di Indonesia. Perkenalkan, saya James Reynaldo, pemandu diskusi teman-teman semua hari ini. Saya sedang studi Master Human Rights di Mahidol University, Thailand. Sekaligus diamanahkan sebagai Kepala Pusat Kelembagaan PPI Dunia yang mengurusi urusan-urusan kelembagaan di PPI Dunia. Dan selamat sore teman-teman semua dimanapun berada yang sedang mengalami PSBB ataupun sedang lockdown di berbagai belahan dunia. Ini ada dari teman-teman dari Rusia, ada dari China, ini saya lihat beberapa. Semoga kita selalu bisa menjaga diri kita masing-masing, menjaga kesehatan, dan selalu waspada terhadap berbagai kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi sore hari ini kita akan membahas terkait dengan perspektif kebijakan hukum terkait dengan darurat kesehatan COVID-19, yang dimana saat ini kita sudah direncanakan untuk memilih PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, yang dimana juga sudah keluar beberapa produk hukum, mulai dari Perpu, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 2020. Ini semua panduan dan yang telah menetapkan nih Jakarta mulai kemarin. Nah, setelah ada beberapa isu dan penetapan terkait dengan karantina nasional dan pilihan dari PSBB itu sendiri, yang pada dasarnya juga PSBB ternyata bermasalah dalam segi konsep maupun jangkauan untuk mencakup seluruh masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ini kita perlu soroti aspek dari intervensi sosial atau kebijakan non-medis yang dimiliki oleh negara, dan bagaimana negara kemudian memiliki sebuah sudut pandang yang bisa melindungi warga negaranya. Tanpa berpanjang lebar, mungkin hari ini akan dipaparkan dua pemaparan lebih lanjut terkait dengan bagaimana hak-hak warga negara dan bagaimana kedudukan warga negara dalam kebijakan darurat nasional. Yang pertama, mungkin saya persilahkan Pak Purwo. Beliau akan memaparkan tentang relasi negara dan rakyat dalam kebijakan kesehatan COVID-19 ini. Dan langsung disambung nanti oleh Pak Herlambang yang akan membahas segi hak asasi manusia dalam kebijakan hukum dan HAM yang dimiliki Indonesia hari ini. Mungkin dipersilahkan Pak Purwosantoso untuk memaparkan terkait dengan relasi negara dan rakyat dalam kebijakan COVID-19. Oke, terima kasih Mas James, terima kasih Mas Herlambang, lama tidak ketemu. Terima kasih teman-teman PPI Dunia. Saya tertinggi jabatan saya hanya sekretaris PPI Inggris waktu itu, tahun berapa, 99. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah perbedaan logika darurat dan tidak darurat. Mohon slide saya ditampilkan, Mas James. Bahwa ada logika yang berbeda ketika kita membicarakan
governance sebetulnya, bukan kebijakan. Next, halaman berikutnya. Di halaman berikutnya tolong Mas. Jadi teori-teori yang kita kenal dan konsep kebijakan, konsep governance yang selama ini kita kenal itu kan kondisi normal. Dan sekarang ini entah apa kategorisasinya, kita masuk di dalam rezim tidak normal, lebih tragis lagi darurat. Hanya saja ada proses formal untuk menuju ke sana, dan proses itu sudah disahkan dan juga sudah mulai dijalankan di lapangan. Lalu yang saya ingin share adalah bagaimana kita memahami, menyikapi, dan ambil bagian. Pada dasarnya ketika kita membicarakan logika kedaruratan, logika normal itu tidak lagi relevan. Tapi mau pakai tata kelola yang normal maupun tidak normal, itu pertaruhannya adalah kejelasan dan ketepatan kegiatan operasional di lapangan. Nah, untuk memastikan ada langkah yang tepat, apakah dengan testing, apakah dengan pembatasan wilayahnya atau apapun, ini kan persoalannya kan kejelasan dan ketepatan, karena dengan cara itulah kemudian sebaran virus ini bisa dikendalikan dan kalau bisa kemudian dihentikan. Jadi kejelasan dan ketepatan operasi itu pertaruhannya. Lalu ada dua pilihan ketika kita mengelola keadaan darurat. Pilihan yang pertama itu adalah dipikirkan, dikuasai, dan kemudian kita sepenuhnya patuh kepada pemerintah. Sehingga tata kelolanya itu adalah tata kelola yang mengandalkan semuanya kepada pemerintah, dan masyarakat itu tidak lebih dari objek. Apalagi, next dipindah ke halaman berikutnya dulu, apalagi kalau derajat kedaruratannya itu disebut sebagai darurat militer, darurat perang. Pada saat itu negara adalah segala-galanya, dan langkah apapun itu tidak perlu menunggu demokrasi, tidak perlu menunggu prosedur normal, sehingga atas nama kedaruratan negara itu kemudian ambil kendali penuh, dan pemaksaan kehendak, konsep HAM, dan seterusnya jadi tidak relevan. Yang agak sedikit lebih longgar, tetapi tetap saja ada kewajiban negara yang harus ditegakkan, yang disebut sebagai darurat sipil, dan dua opsi itu untuk sementara masih ditinggalkan, meskipun ketika diwacanakan darurat sipil itu kemudian ada kegaduhan di antara tokoh-tokoh masyarakat sipil. Tapi yang sedang berlangsung dan sepertinya menjadi andalan itu adalah skema pembatasan sosial berskala besar, yang dalam bahasanya masyarakat itu sudah disebut sebagai lockdown, tetapi dalam kerangka yang lebih longgar. Oke, nah apapun tata kelolanya, dalam pemahaman saya selama ini adalah bahwa ketika kita mengelola situasi darurat, itu pertaruhan paling pentingnya itu adalah nyawa. Sehingga hak itu kemudian dikonkretkan menjadi nyawa. Jadi perlindungan HAM itu dikonkretkan adalah hak untuk hidup, dan oleh karena itu pertaruhannya adalah nyawa, sehingga entah aturannya itu mengandalkan kendali militer yang otoriter itu, atau darurat sipil tapi kemudian negara tetap bertanggung jawab, ataukah diserahkan kepada akal sehatnya masyarakat, mobilisasi gerakan sosial, dan seterusnya, pertaruhannya adalah nyawa. Nah, saya ingin polakan ketika kita mengandalkan negara berperan aktif, itu artinya pihak-pihak yang berwenang itu pada saat yang sama adalah pihak yang maha tahu. Jadi negara dengan kewenangannya itu agak kayak Tuhan. Diasumsikan serba tahu, sehingga kepatuhan kepada negara, dan juga negara itu seperti Tuhan juga nyembadani, bisa mencukupi apa yang dibutuhkan. Makanya di dalam konsep darurat sipil itu ada sekian banyak hal, termasuk larangan untuk pergi, misalnya lockdown penuh seperti yang dilakukan di negeri Cina yang saya tahu, itu kan pada saat yang sama negara itu sembodo dengan mencukupi kebutuhan warganya, sehingga kebutuhan minimal untuk survival, untuk menjaga nyawa itu ada, tetapi kemudian atas nama pengendalian
wabah itu kemudian mobilitas itu bisa dihalangi, bisa dibatasi sampai seketat mungkin yang diperlukan. Nah, yang menjadi prasyarat bagi pembatasan sosial berskala besar itu adalah judgement dan kecerdasan serta kearifan kolektif warga. Karena yang kita hadapi ini tidak ubahnya seperti teroris yang tidak pernah tahu, kita tahu akan nyerang siapa, di mana, dan kita nggak pernah tahu karena nggak terlihat. Dan kalaulah ada dinamika itu kan menuntut kecermatan, dan kalau mata-mata itu mencari orang, ini kan mencari kuman gitu. Sehingga taruhannya adalah kekompakan, kebersamaan, sehingga kita ini bisa dengan kecerdasan kolektif atau kearifan kolektif kita itu kemudian tidak usah dibatasi terlalu ketat oleh negara, karena andalannya adalah kecerdasan kolektif ini setara dengan mengandalkan pengetahuan dan otoritas negara. Mohon dikembalikan ke slide yang sebelumnya, Mas. Saya mau garis bawahi yang oke, kembali ke sini. Jadi sistem koordinasi yang kita miliki ini harapannya dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sekarang ini sudah take lead. Hanya saja ini kalau kita mulai mengevaluasi, kinerjanya tidak optimal karena tidak sambung, tidak tergalang sharing informasi yang merata, sharing pengetahuan yang merata, dan kalau itu yang terjadi maka ya kecerdasan maupun kearifan kolektif itu tidak dengan mudah terwujud gitu. Nah, BNPB itu lembaga yang relatif baru, dibentuk dari pusat ke daerah-daerah, dan selama ini yang diurusi kebanyakan adalah bencana alam. Dan bencana non-alam, bencana sosial itu biasanya adalah kelaparan dan sejenisnya. Tetapi yang sifatnya wabah itu meskipun sudah diketahui itu tidak pernah menjadi kesadaran serius, sehingga instalasi untuk laboratorium, instalasi untuk mendeteksi kuman, virus, dan seterusnya itu selama ini kan underutilized kalaulah sudah ada. Apalagi kalau memang tidak ada, dan negeri ini begitu luas. Lembaga untuk memanage bencana ini juga masih sporadis, dan oleh karena itu apa yang harusnya disediakan oleh negara atau pemerintah itu banyak yang kecolongan. Dan kita bersyukur tadi yang saya sebut sebagai kearifan sosial, ada gerakan sosial, dan seterusnya itu mulai bermunculan, dan tradisi gotong royong kita itu tadi menjadikan kita agak lega dengan pilihan frame-nya pemerintah itu dalam pembatasan sosial dalam skala besar. Nah, karena kita ini pengetahuannya tidak sama, karena kita ini punya kecurigaan ini dan itu, lalu kolektivitas atau kecerdasan kolektif itu memang juga masih compang-camping. Nah, sekarang kalau memang opsinya itu adalah pembatasan, dan pembatasan itu pada saat yang sama itu kan disertai dengan pemetaan kasusnya di mana, berapa banyak, dan seterusnya. Nah, dengan begitu sharing informasi itulah yang menjadi dasar, dan dasar itu juga tidak pernah memuaskan kita. Next di slide yang tadi. Oleh karena itu kembali ke persoalan logika governance kita. Kalau mengandalkan tadi negara yang dominan, negara yang berperan aktif, ini dalam bahasanya Mas Herlambang itu adalah state as duty bearer, dan dipilihnya skema pembatasan sosial itu ya bisa ditafsiri sebagai keengganan negara untuk bertanggung jawab dan memposisikan diri sebagai penjamin hak untuk hidup dan seterusnya. Dan andalan pemerintah itu ya ekspresi kemanusiaan, humanisme, dan keengganan kita untuk kehilangan nyawa itu taruhannya. Sehingga dimanapun pilihan pemerintah itu tetap saja ada trade off-nya. Dan saya tidak tahu teman-teman, tetapi mengingat
situasi Indonesia yang begitu luas, keragaman yang begitu besar terjadi di sana sini, dan juga ketidakmampuan pemerintah untuk menjadi state menjadi duty bearer, penjamin hak itu tidak bisa dipenuhi, ya memang yang titik optimum yang bisa masuk akal diambil adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi mempertimbangkan berbagai hal itu. Next ke slide berikutnya. Oh, malah sudah bisa. Nah, yang saya ingin katakan adalah kalau memang ekspresi kemanusiaan itulah yang menjadi pertaruhan, maka sudah terbukti juga negara manapun nggak ada yang bisa menangani masalahnya sendiri-sendiri. Dan logika state as duty bearer itu adalah logika yang memang sangat mapan di dalam studi HAM, dan ketika itu diberlakukan itu juga banyak dikerangkai oleh kerangka pemikiran negara-negara yang sudah mapan, negara-negara industrial yang memang negaranya itu sudah terbiasa sembodo. Nah, yang agak mengkhawatirkan adalah ketika kekompakan, kecerdasan kolektif itu yang menjadi andalan itu ternyata tidak dengan mudah diwujudkan, dan kemudian penyebaran itu sudah ada di hampir semua provinsi, dan kalau itu tidak bisa dihentikan, maka berita Kompas hari ini kita punya potensi menjadi epicentrum dari persoalan itu. Jadi ini ada pertaruhan. Kalau menuntut diatur semua oleh pemerintahnya juga tidak siap, alatnya tidak siap, logistiknya tidak siap, dan seterusnya. Tetapi kalau menyerahkan kepada masyarakat, masyarakat juga masih berhadapan dengan banyak dilema. Kalau di Jogja beberapa hari terakhir ini orang sudah mulai rileks lagi, lalu kemudian mulai berkerumun lagi, pasar semakin ramai, jalanan semakin ramai, dan seterusnya. Dan alert dari WHO itu agak ada kemungkinan besarnya gitu. Jadi pertaruhannya sekarang adalah apakah kita bisa mengembangkan gerakan kemanusiaan baik untuk mengatasi pencegahan melebarnya virus itu maupun untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari, terutama mensubsidi kalangan yang tidak berada dan seterusnya itu. Tapi menggarisbawahi ini semua, apapun pilihannya itu penuh dengan dilema. Dan kalau memang format yang dipilih oleh negara itu adalah pembatasan dalam skala besar, pembatasan dalam skala besar itu harus menjadi tanggung jawab bersama semua orang, dan untuk bisa bertanggung jawab ini ada celah tersisa di mana-mana, dan negara manapun itu tidak peduli negara maju, teknologinya maju sekalipun itu tetap saja kedodoran. Nah, yang bisa menjadi best practice seperti di Singapura maupun di Korea itu adalah kesaksamaan melalui laboratorium, melalui deteksi satu persatu. Dalam kasus Singapura itu memang kita bisa maklumi karena ukurannya kecil, sistem digitalnya itu sudah lama advance, lalu manajemen warga negara by name, by address, one by one itu sudah sangat rapi, sudah sekian puluh tahun yang lalu. Korea itu sangat terkenal dengan disiplinnya, dan cara Korea mendisiplinkan itu dengan menegaskan musuhnya. Musuh atau saingan atau kontestasi yang selalu dijadikan dasarnya Korea untuk maju, untuk tertib, untuk membangun sistem, itu adalah tetangganya, Jepang. Dan di situ juga ada praktek pengetahuan yang ilmiah itu kemudian menjadi kedisiplinan nasional, dan juga ada nasionalisme yang sangat kuat di Korea. Nah, ada sejumlah hal yang kita memang tidak mudah meniru, ada kultur, ada macam-macam, tetapi memang pilihan sulit, dan saya tidak tahu bagaimana kita bisa belajar itu. Terakhir,
semakin hari kita semakin behave proses untuk menggalang kebersamaan itu bermunculan di mana-mana, tetapi keterlambatan pemerintah untuk melangkah itu memang ada harganya, dan bagaimana itu mengkompensasi kelambatan maupun pemerintah antara instruksi dari pusat dengan dari daerah dan seterusnya. Tetapi kalau saya melihat dari Jogja, karena saya nggak banyak keluar, saya melihat kalau pengamatan saya di Jogja sudah mulai ada pola kecerdasan kolektif itu sudah mulai terbentuk. Matur nuwun, mudah-mudahan bisa menjadi umpan diskusi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Purwo atas paparannya. Jadi tadi dipaparkan berbagai perspektif dan kedudukan ya dari rakyat itu sendiri, bagaimana kemudian konsekuensi pilihan dari PSBB itu sendiri, bukan hanya yang terjadi adalah karena dia yang dibatasi adalah warga negara, bukan berarti tanggung jawab itu hanya disandarkan kepada tanggung jawab warga negara itu sendiri. Misalkan kemudian harus menjaga kesehatannya masing-masing, tapi di sini ada peran negara yang begitu sentral dan dicontohkan oleh Prof. Purwo tadi di sesi terakhir tadi, pembahasan terkait dengan bagaimana Korea dan Singapura mampu membangun sistem yang bukan hanya mengintegrasikan, namun dari awal sudah terbuka ya, dan itu menjadi kunci dari kesuksesan penyelenggaraan atau pengentasan masalah COVID-19 ini. Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita sudah terbuka dari awal? Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar dan bahkan menjadikan guyonan yang sempat di awal-awal munculnya COVID-19. Mungkin selanjutnya dari pemaparan terkait dengan hak asasi manusia dalam kondisi darurat kesehatan yang akan dipaparkan oleh Dr. Herlambang, Pak Herlambang, mungkin dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat pagi kalau yang di Eropa. Dan saya kira memang ini kesempatan yang luar biasa karena teman-teman PPI dengan jaringannya bisa ikut merefleksikan perkembangan perkembangan yang kita hadapi bersama saksikan hari-hari ini adalah para pemimpin dunia itu diuji sejauh mana punya keberanian sekaligus keberpihakan untuk melindungi hak-hak warga. Nah, Mas James meminta saya untuk menyampaikan pikiran atau gagasan terkait dengan hak asasi manusia ketika kondisi darurat. Nah, ketika bicara soal bagaimana kondisi darurat itu harus tetap bisa menghargai hak asasi manusia, tentu kembali berpulang dari mana atau sejauh mana pemerintah itu mengembangkan kebijakan politik hukumnya, juga punya perspektif dalam setiap kebijakan yang dilahirkan itu berbasis pada pelindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Karena sebagai mandat konstitusi di pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar itu kewajiban pemerintah Indonesia itu jelas di situ disebut perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang barangkali di kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dan beberapa hal ini berbasis pada apa yang sudah saya tuliskan di beberapa media atau apa yang sudah saya sampaikan di sejumlah wawancara ataupun diskusi-diskusi sebelumnya terkait bagaimana kebijakan itu akhirnya bisa terefleksi sejauh mana itu melindungi HAM. Pertama, saya melihat pemerintah sebenarnya dari awal tidak sungguh-sungguh memperhitungkan secara baik terkait dengan ancaman dari wabah
epidemi hingga akhirnya menjadi pandemi berkaitan dengan corona atau COVID-19 ini. Itu nampak dari cara pandang yang meremehkan, tidak sungguh-sungguh ketika begitu banyak ahli bahkan media itu mengingatkan. Misalnya kolega jurnalis Ahmad Arif dari Kompas itu sudah mengingatkan di awal Januari bahkan. Kemudian tulisan dia kritik keras itu di tanggal 18 Februari. Saya catat semuanya ini, terutama ketika pemerintah berseloroh memfalsifikasi riset, kemudian yang kita tahu makan sego kucing dan seterusnya akan bisa bertahan, atau bahkan membuat promo wisata yang ingin mendatangkan turis-turis di dalam situasi yang sebenarnya harusnya lebih cepat direspon darurat. Ini adalah bentuk awal yang menandakan pemerintah sebenarnya tidak sungguh-sungguh di awal. Jadi saya garis bawahi, tidak sungguh-sungguh di awal. Nah, tentu punya dampak ketika nggak sungguh-sungguh di awal. Dampaknya sekarang kita menyaksikan tiba-tiba seperti tentu kalau dinilai aturan hukum tata negara boleh dikata itu tidak tertib dari sudut pandang negara hukum Indonesia. Tidak tertib yang saya maksudkan adalah pertama ketika menyatakan soal upaya membatasi, jadi pembatasan sosial berskala besar ini kan baru saja ya setelah lewat belasan hari baru ditetapkan. Sebelumnya BNPB yang menetapkan. Tidak pernah ada penegasan yang sifatnya keputusan nasional untuk mengatakan ini situasi darurat. Tetapi pembatasan sudah dilakukan. Dan itu tidak boleh sebenarnya dalam sistem negara hukum. Dalam sistem negara hukum, sebagaimana Undang-Undang Dasar mengatur di pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia itu negara hukum, harusnya dari awal sudah jelas ini tindakan apa yang dilakukan ketika membatasi orang. Karena hak asasi manusia memang secara kategoris itu ada dua, derogable rights dan non-derogable rights. Derogable rights artinya memang bisa dibatasi. Non-derogable rights tidak bisa dibatasi. Nah, derogable rights atau bisa membatasi itu ada standarnya, ada aturan mainnya, ada hukumnya yang harusnya dipatuhi oleh pemerintah kalau itu sadar bahwa pembatasan itu dibolehkan oleh hukum, tapi dengan cara, dengan standar yang harusnya patuh, konsisten terhadap hukum itu. Nah, tetapi pemerintah tidak cukup menggunakan instrumen hukum, tetapi dengan himbauan, kebijakan yang sebenarnya itu tidak tepat. Sama sekali dari sudut pandang hukum tata negara keliru. Lalu desakan itu akhirnya muncul hingga pada, saya masih ingat tanggal 31 Maret, itu semuanya akhirnya terbuka. Saya masih ingat 31 Maret itu pemerintah langsung mengeluarkan 3 produk hukum berupa keputusan presiden. Kemudian yang kedua, keputusan presiden itu terkait dengan status darurat kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah peraturan pemerintah yang berkait dengan penetapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Nah, saya ingin masuk konteks ini dulu. 3 aturan ini sejauh mana punya perspektif hak asasi manusia. Yang pertama, keputusan presiden. Saya apresiasi atas lahirnya 3 produk hukum itu. Maksudnya adalah bahwa pemerintah mulai mikir tentang proses hukum supaya bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Karena sekali lagi kita negara hukum ya, bukan negara yang tidak didasarkan pada hukum. Jadi setiap kebijakan harusnya lebih memperlihatkan refleksi pertanggungjawaban secara hukum. Nah, saya setuju dan sangat sependapat dalam situasi darurat itu memang situasinya menjadi tidak normal. Tapi dalam konteks hukum tata negara, itu juga sudah diberi jalan. Bagaimana situasi darurat pun juga harus memperhitungkan
hukum. Karena di dalam tata negara itu disebut ada Noodstatsrecht dan Staatsnoodrecht. Itu yang bahaya atau yang darurat kaitannya dengan hukumnya yang nggak ada, atau bahaya karena atau darurat karena memang situasinya. Jadi dua konsep itu kemudian diterjemahkan dengan baik sebenarnya di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang saya baru sadar ternyata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan ini adalah undang-undang yang progresif. Dari sudut pandang bagaimana negara itu harusnya memberikan jaminan atas upaya mitigasi persoalan-persoalan bahaya terkait dengan ancaman kesehatan. Nah, pembatasan yang saya bilang tadi itu kita harusnya merujuk pada pasal 4 ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang kebetulan International Covenant ini itu sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia 15 tahun yang lalu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Artinya boleh menetapkan darurat, boleh membatasi, tapi sepanjang memang memenuhi standar. Nah, standar yang dibolehkan salah satunya adalah tentang public health atau kesehatan publik. Jadi dalam konteks itu sebenarnya sudah ada jawaban di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Secara hak asasi manusia, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah harusnya merujuk pada instrumen yang sudah ada. Sayangnya di awal-awal itu tidak dilakukan dan kemudian muncul sejumlah produk hukum di tanggal 31 April. Nah, 31 Maret, sehingga 1 April kemudian orang menyimak perkembangan hukum karena itu dibuat sampai malam ya. Tapi saya sempatkan untuk menyimak perkembangan terakhir dan menulis artikel start jam 11 malam, kemudian ditunggu kebetulan oleh salah satu media Jawa Pos kebetulan langsung memuat paginya. Dan itu 1000 kata tanpa diedit, dan itu penjelasan saya tentang bagaimana 3 produk hukum itu. Nah, dari sudut pandang 3 produk hukum itu yang ditegaskan oleh pemerintah, yakni mengambil opsi, karena opsinya ini sebenarnya banyak. Ada karantina rumah, rumah sakit, kemudian karantina wilayah, dan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar. Ketika mengambil posisi pembatasan sosial berskala besar, sebenarnya itu memang wewenang ada di pemerintah untuk melihat, meninjau sejauh mana keperluan untuk mengambil posisi seperti itu. Nah, dalam perkembangannya memang ada upaya atau desak para pihak, terutama misalnya masyarakat sipil, itu yang didorong bukan pembatasan sosial berskala besar, melihat ancaman dari virus corona ini begitu cepat menyebar, sementara antisipasi kita terbatas, sementara APD juga terbatas, bahkan kalau ada kemarin saya di Jember menyaksikan sendiri rumah sakit mencari kantung mayat aja nggak ada, apalagi petinya. Jadi saya bisa bayangkan petugas itu sangat rentan terhadap penularan virus itu. Jadi kesiapan ini saya kira masih tanda tanya karena di daerah faktanya masih ada. Setidaknya yang saya saksikan sendiri kemarin pagi, dan itu sampai hari ini belum ada kejelasan. Sehingga kita beruntung karena di dalam situasi darurat semacam ini, darurat kesehatan semacam ini, gerakan sosial itu jalan dengan kontribusi dari para pihak, sumbangan atau donasi yang kemudian terus-menerus terjadi ke rumah sakit, yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh publik kalau memang negara ngurusi. Ini masalahnya negara tidak cukup serius ngurusi, sehingga publik lahir tampil untuk melakukan upaya-upaya yang tak biasa itu. Nah, lalu bagaimana dengan PSBB yang sudah ditetapkan? Karena faktanya sekarang baru DKI Jakarta yang mengajukan PSBB, dan saya baca dari media hari ini sebenarnya gubernur itu sudah mengajukan skema bukan PSBB lagi, tapi karantina wilayah. Tapi tidak terbuka terhadap kritik, jadi jangan alergi terhadap kritik. Kedua,
bahwa persoalan hak asasi manusia harusnya menjadi prioritas utama karena dampaknya akan besar. Saya sependapat dengan Prof. Purwo tadi yang berulang kali mengingatkan harusnya menggunakan kecerdasan, kearifan di dalam rangka mendorong proses-proses kebijakan yang lebih berbasis pada hak asasi manusia. Dan saya kira tidak tepat kalau menggunakan instrumen, apalagi yang disebut-sebut darurat sipil. Saya perlu ingatkan, jangan latah menggunakan kata darurat sipil karena itu kemunduran dalam demokrasi, selain juga tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, karena instrumen darurat itu hanya ada 3, yakni instrumen yang ada di dalam Perpu 23 tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya. Yang kedua adalah Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang ketiga adalah Undang-Undang 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dari 3 pintu ini, yang memungkinkan hanya pintu yang kedua, karena mengatur tentang bencana non-alam, yang di situ dimaksudkan adalah wabah. Jadi kalau menggunakan instrumen yang tahun 59, pertama, itu tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Kedua, para pemimpin yang ditunjuk di dalam skema Perpu 23 tahun 1959 itu tidak ada tenaga kesehatan, karena memang diorientasikan bukan untuk urusan kesehatan. Jadi sekali lagi, itu tidak bisa digunakan. Yang berikutnya, catatan saya sebagai kritik, komunikasi politik. Komunikasi politik itu menjadi penting selain mengiringi kebijakan maupun standar hukum yang digunakan. Komunikasi politik yang saya maksudkan adalah catatan-catatan atas apa yang harusnya disampaikan kepada publik itu bagian dari 1, akses informasi, 2, literasi kepada warga. Jadi bukan sekedar politisasi, bukan sekedar meredam tapi sebenarnya membahayakan, apalagi data masih belum bisa diakses secara detail sampai level kampung, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, sehingga kita sebenarnya lebih bisa mengendalikan, artinya publik tidak akan mau jalan-jalan keluar kalau kita tahu sebenarnya resiko itu ada di luar rumah. Tapi kita nggak pernah tahu situasi itu apa yang sedang terjadi di luar rumah. Sehingga komunikasi politik itu harus mencerminkan 2 hal itu. Selain juga meyakinkan publik untuk himbauan-himbauan yang saya kira memang tetap perlu disampaikan kepada publik sebagai bagian dari akses informasi dan literasi. Dan tentu komunikasi politik ini juga jangan sampai model revisi-revisian, karena jubir sudah berapa kali revisi, bicara tentang soal mudik, kemudian relaksasi kredit, dan seterusnya. Apalagi dikatakan, saya mungkin perlu belajar dari teman-teman PPI yang barangkali ada dari Italia, apakah betul klaim bahwa gara-gara lockdown itu kemudian memancing kerusuhan sosial. Dan kalau itu betul, mungkin pertimbangan dari istana betul. Tapi saya dengar dari kolega dosen UNER yang kebetulan juga peneliti di HRLS, sebenarnya itu tidak tepat 100%, bahwa publik sebenarnya tahu kalau literasinya jalan. Saya ingin mengakhiri di situ, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi lebih manfaat untuk kawan-kawan tetap kritis dan jaga kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erlambang dari pemaparan yang sangat dalam terkait dengan bagaimana konsep dasar dari darurat itu sendiri. Jadi kita itu kadang-kadang dipermainkan dengan kata-kata ya oleh negara. Ketika kesempatan menyatakan darurat berarti kemudian melakukan apa saja dan warga kehilangan berbagai kesempatan dan haknya. Tadi juga sudah dipaparkan bahwa terkait dengan masalah keseriusan pemerintah itu sendiri itu sangat diragukan. Kebijakan yang sudah dilakukan hingga sampai hari ini pun itu masih seremonial dan masih belum secara efektif untuk menjawab masalah dan menyelesaikan masalah kita bersama ya terkait dengan COVID-19 ini. Terima kasih dari pemaparan kedua tokoh kita hari ini terkait dengan relasi negara dan masalah HAM yang perlu disoroti oleh negara itu sendiri dan terutama juga oleh kita semua sebagai warga negara yang seringkali kita hanya ditampilkan oleh seremoni-seremoni terkait dengan
negara yang hadir, namun dia juga ternyata tidak solutif, tidak menjawab masalah. Nah, itu yang menjadi sebuah masalah bersama di antara kita. Selanjutnya adalah sesi menanggapi atau memberikan pertanyaan. Saya persilahkan kepada para partisipan untuk merespon maupun memberikan pertanyaan kepada kedua pembicara kita hari ini. Untuk sesi pertama, saya berikan 3 respon dan pertanyaan ya, respon atau pertanyaan. Jadi silakan kalau teman-teman mau bertanya, silakan gunakan fitur angkat tangan ataupun bisa di chat di ruang chat yang ada di aplikasi kita. Oke, silakan teman-teman. Ini ada beberapa dari teman-teman dari Eropa nih juga ada, dari Portugal, dari Rusia nih ada juga. Oke. Silakan teman-teman. Oh, baik, teman-teman, apakah dari dua pembicara mau saling menanggapi atau menambahkan poin-poin terkait dengan kondisi kita hari ini? Berbagai statement mungkin dari kelompok ilmuwan pun itu sudah menyatakan 3 model ya, ketika negara tanpa intervensi sama sekali itu korbannya sekian juta warga negara Indonesia yang meninggal. Kalau kemudian intervensinya setengah-setengah itu juga masih jutaan angkanya, 1,2 juta. Dan terakhir itu ketika Indonesia sudah serius, itu kita masih kehilangan ratusan ribu ya. Nah, ini memang suatu kondisi yang sangat mengenaskan kalau dibayangkan, yang sangat mengerikan. Tapi apakah negara sudah membayangkan kengerian ini dalam bentuk yang nyata gitu ya, dalam bentuk kebijakan? Nah, ini ada salah satu pembicara, mungkin Mas Ardianto Zulkarnain, silahkan diperkenalkan dulu singkat dari mana, dan silahkan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Makassar. Kampus saya UIN Aulia di Makassar. Terima kasih kepada Dr. yang kemudian memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Ya, yang sepakat oleh masyarakat negara kita itu kemudian menganggapi persoalan pandemi COVID-19. Yang kedua, kemudian dikatakan oleh Mas Lambang terkait tanggung jawab pada negara, dalam hal ini pusat, yang kemudian kalau kita hanya kemudian salah satu bentuk daripada lepas tangan daripada pemerintah pusat dalam menanggapi pandemi, artian dia kemudian cuci tangan terkait hal ini. Yang kedua, itu yang kedua yang menjadi pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kedua
narasi terkait PSBB, kita tanggung jawab daripada pemerintah pusat dalam hal ini. Karena kalau sepengetahuan saya, pemberlakuan PSBB itu kemudian pada itu sendiri. Dan kalau negara kemudian yang akan kita lihat itu hal ini infrastruktur baru ini kemudian ada uang yang kemudian diberikan oleh DPR terkait peminjaman mobil. Mungkin seperti itu. Terima kasih, moderator. Siap, terima kasih Mas. Jadi tadi pertanyaannya tentang merespon ya Mas ya, kondisi yang ternyata negara masih tidak berpihak ya pada rakyat, dan kemudian terkait dengan adanya ya curi-curi kesempatan ya di dalam masa darurat ini. Ya sekiranya begitu ya tadi responnya ya. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Oke. Jadi mungkin dari Pak Erlambang atau Pak Purwo mungkin bisa menanggapi lebih lanjut ini, melanjutkan cerita tadi ya berarti ya, terkait dengan negara yang masih tidak bertanggung jawab ya secara optimal. Mungkin silakan Pak Erlambang dulu bisa menanggapi. Baik, saya dalam posisi hari ini perlu menegaskan bahwa secara hukum ada tanggung jawab yang memang belum tuntas ya, terutama berkait dengan bagaimana negara memastikan agar penyebaran virus itu tidak terjadi. Dan terutama bagi yang paling rentan adalah tenaga medis. Sampai berita pagi ini misalnya yang saya baca sudah ada 150 tenaga medis di DKI Jakarta yang sudah terinfeksi virus corona. Itu artinya apa? Mereka paling rentan. Kemudian sederhana kisahnya tadi kemarin saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri karena kebetulan istri saya juga tenaga medis, dia orang paru yang bertanggung jawab sebagai koordinator Satgas, sehingga pada saat malam-malam yang dicari ruangan untuk misalnya di rumah sakit tempat dia bekerja juga belum ada, belum siap, tapi sudah ditetapkan rumah sakit rujukan. Yang kedua, untuk peralatan juga terbatas. Kemudian ketika pasien itu ditetapkan PDP dan kemudian meninggal, kantong mayat nggak ada, peti nggak ada. Jadi saya agak khawatir nih dengan situasi yang sebenarnya sistem kesehatan kita itu nggak cukup merespon dengan baik. Artinya bukan tenaga medis yang nggak mau ngurusi, tetapi jaminan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan itu rasanya masih belum optimal. Kemudian saya melihat bahwa dampak dari penetapan PSBB misalnya hari ini, kita tahu bahwa dampak dari penetapan PSBB itu besar sekali, terutama bagi mereka di sektor informal. Lalu sejauh mana itu diupayakan dijamin bagi masing-masing warga negara, terutama mereka orang-orang yang miskin, yang seharusnya dapat prioritas perlindungan, dijamin kebutuhan dasarnya. Sementara kita tahu, saya sungguh apresiasi terhadap apa yang dilakukan Wali Kota Surabaya, yang sudah mulai para petugasnya itu mengantar ke rumah-rumah kepada mereka yang memang harusnya diberi jaminan kebutuhan dasar. Dan di situ warganya nggak perlu keluar atau nyari warung untuk makan. Dan itu menurut saya perlu diapresiasi langkah yang sudah dilakukan secara progresif. Walaupun secara hukum itu belum ditetapkan wilayahnya sebagai apa, karena dalam situasi seperti ini, saya kira memang kebetulan saya mendapat informasi bahwa para dokter
terutama dokter paru, itu sudah berkirim surat kepada wali kota untuk segera menetapkan wilayahnya sebagai wilayah dengan PSBB atau bahkan karantina wilayah. Saya kira dalam situasi seperti ini pemerintah harus mempertimbangkan pertimbangan terutama dari sisi medis, ya, bukan politik. Kenapa? Karena pertimbangan medis itu menjadi penting dan harusnya menjadi pijakan di dalam mengambil kebijakan. Jadi bukan politis dalam arti secara ekonomi yang kemudian kemarin dibantah oleh Dr. Rimawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang mengatakan bahwa dalam situasi darurat semacam ini jangan mikir ekonomi, karena darurat. Ekonomi bisa dipulihkan, tapi nyawa orang nggak bisa. Itu penegasan dari Dr. Rimawan yang saya kira memang persis seperti yang dia bilang, dan itu katanya ekonom, bukan katanya yang lain. Ekonom aja mengatakan fokus ke kesehatan dulu. Nah, itu saya kira langkah yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian saya melihat juga pemerintah agak kita ragukan bela rasanya, terutama ketika di tengah situasi publik di Jakarta disuruh untuk membatasi secara sosial, untuk social distancing, sementara anggota DPR-nya bahas sejumlah rancangan undang-undang yang kontroversial, RKUHP, Omnibus Law, rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang mau memperpanjang usia pensiun, dan seterusnya. Jadi ini rasanya bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya dihargai oleh kita semua, termasuk mereka para politisi. Jadi saya kira saya mau mengingatkan ini saja sebagai bagian dari kepedulian warga negara terhadap pengambil kebijakan. Itu Mas James. Baik, terima kasih Pak Erlambang. Mungkin dari Pak Purwo menanggapi lebih lanjut terkait dengan, ya ini masih dramanya masih panjang ya ini untuk negara mengakui terbuka secara terang-terangan, ini masih sangat panjang, padahal kunci keterbukaan itu menjadi hal yang sangat penting ya di era darurat seperti ini. Mungkin silakan Pak Purwo menanggapi lebih lanjut. Ya, saya setuju semuanya dengan yang dikatakan oleh Mas Herlambang dan juga memahami kegalauan kita semua yang disampaikan dalam pertanyaan tadi. Hanya saja ilmu saya bukan ilmu normatif, sehingga saya sudah capek mengeluh dengan menyodorkan norma. Jadi saya tahu negara itu tidak pernah seindah yang ditulis dalam hukum. Oleh karena itu, kalau pertaruhannya adalah nyawa, pertaruhannya adalah solusi, pertanyaannya apakah saya harus ngomel sebagaimana ahli hukum, menggunakan hukum untuk menyalahkan pemerintah? Dan kalau Mas Herlambang mengatakan itu, ya memang ilmu dia di situ dan tugas dia di situ. Nah, ilmu saya ilmu pemerintahan, ilmu relasi tentang negara dan rakyatnya. Dan kalau memang negara itu ada, kan sebetulnya kan keberadaan negara itu karena hukum, karena dikasih kesempatan untuk mengaku-ngaku bersembunyi di balik hukum. Jadi memang ada persoalan serius dalam tradisi pemerintahan, dan ada keterlambatan, ada ketidakakuratan dalam asesmen, ada kegagalan mengantisipasi, dan kalaulah ada tadi prestasi, itu prestasi tokoh, prestasi orang, dan Bu Risma saya kira yang mendapatkan pujian dan disaksikan dari dekat oleh Mas Herlambang dari Surabaya. Nah, oleh karena itu sekarang kalau fokus kita itu pemerintah kita tuntut optimal, ya mengkritik pemerintah seperti yang kita lakukan itu bisa kita lakukan, dan memang harus dilakukan. Suara civil society untuk kritis itu memang menjadi kebutuhan, menjadi kewajiban, bagian dari kecerdasan kolektif yang tadi saya maksudkan. Tetapi tradisi pemerintah untuk akurat dalam asesmen itu yang saya kira harus dipercepat. Dan peluangnya sekarang itu ada ketika sudah ada sistem informasi, sistem pengetahuan berbasis digital. Kita sudah masuk ke dunia big data, kita sudah
tahu yang namanya Internet of Things dan macam-macam, yang itu kesan saya belum dioptimalkan. Dan kalau memang mau mengejar, mau melindungi nyawa, saya kira itu tempat yang sangat penting. Dan yang lebih penting lagi adalah membuat menjadi lebih proaktif. Jadi yang dilakukan di banyak negara, tadi saya mengutip Singapura, Singapura itu memonitor betul siapa orangnya, kemana, dan kemudian diatasi betul manajemen orang satu persatu orang. Itu basis untuk melakukan asesmen secara akurat, dan administrasi kita itu masih jauh dari imajinasi itu. Tapi kalau memang kita mau menutup celahnya itu adalah memperkuat kapasitas asesmen sehingga langkah-langkah antisipatif itu bisa dilakukan. Dan tadi contoh dari Mas Herlambang melalui komunikasi dengan istrinya dan seterusnya, itu contoh betapa kita tidak terbiasa berpikir antisipatoris. Nah, yang kedua, kalau memang teman-teman dari berbagai sudut dunia ini, teman-teman PPI itu ingin kontribusi, saya kira ruangnya adalah saling bertukar pengalaman, bertukar pikiran, bertukar data dari masing-masing negara di mana kita tinggal. Ada pelajaran penting dari Inggris, ada pelajaran penting dari Italia, dan seterusnya. Itu kalau bisa dikonsolidasi sehingga kemudian kita memberikan feeding dengan cara yang terarah. Jadi informasinya dikumpulkan lalu kemudian disampaikan sehingga peran komunitas terdidik ini tidak semuanya peran di permukaan untuk mengomentari, menghadirkan pemerintah supaya menjadi lebih seksama, tetapi juga peran untuk bisa mempertajam akurasi keputusan-keputusannya ke depan, karena ini pertaruhan itu kan harus gerak cepat dan harus akurat gitu. Jadi ya, sehingga kapasitas jejaring internasional, kapasitas kita melakukan riset itu saya kira harus disambungkan dengan policy maker yang selama ini juga masih banyak berserakan, tetapi secara normatif presiden dengan sekretariat negara dengan sekretariat presiden dan seterusnya, itulah yang kita bisa jadikan pintu masuk untuk memasukkan gagasan-gagasan. Nah, partisipasi kalangan terdidik, partisipasi dari kita yang bertebaran di berbagai dunia, itu yang saya kira perlu dirumuskan supaya bisa menghasilkan langkah yang khas. Dan ini tadi kemanusiaan itu ya kemanusiaan warga dunia, dan kesadaran tentang kemanusiaan pada level dunia itu yang saya kira bisa digalang melalui silaturahmi, melalui komunikasinya PPI seluruh dunia ini. Terima kasih Pak Purwo. Jadi berbagai masalah perlu lagi kembali diintegrasikan dari berbagai aspek ya. Jadi tetap yang berbicara masalah hal yang realistis seperti ini, itu segera bersama-sama kemudian merumuskan berbagai strategi yang paling tepat ya, paling aman ya tentunya untuk melindungi warga negara. Nah, ini ada dua penanya lagi, mungkin sekaligus saja ya langsung bertanya. Ini dari Mas Arman dan Mbak Ria. Silakan Mas Arman, singkat saja langsung pertanyaannya supaya teman-teman yang baru gabung juga langsung bisa menyimak. Gitu. Terima kasih. Silakan. Halo, dari Mas Arman belum ada ya? Atau kita lanjut kita skip sebentar, mungkin ke Mbak Ria dan Mas Firna nih baru bertanya, ada juga Mas Ade, mungkin silahkan. Silakan Mbak Ria dan Mas Firna, mungkin Mbak Ria dulu, silakan.
Oke, sorry. Oke, terima kasih Mas James. Kedengaran suara saya? Ya, sudah kedengaran. Baik, terima kasih. Saya Ria Mayasari, saya merupakan alumni dari Leiden University, dan sekarang saya berdomisili di Kalimantan Timur, salah satu provinsi yang cukup banyak jumlah pasien positif COVID-19-nya. Dalam hal ini mungkin saya merespon sedikit berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Yang saya sedikit mungkin akan kaitkan dengan antropologi. Kalau dalam kacamata hukum internasional, tepatnya juga di dalam pasal 25 deklarasi DUHAM, deklarasi universal hak asasi manusia, bahwa negara itu memiliki kewajiban untuk memastikan warga negaranya berhak atas standar kesehatan tertinggi. Dalam hal ini bisa termasuk juga dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, public health, dan lain-lain. Kemudian juga saya sempat melihat juga dalam prinsip international customary law bahwa negara itu harus melakukan due diligence, yaitu standard of conduct atau standard of good governance, di mana negara itu harus memberikan effort terbaik untuk mencegah, membatasi, atau menghentikan risiko, ancaman, atau bahaya tertentu. Dalam hal ini yaitu pandemik COVID-19. Tetapi saya melihat bahwa ada beberapa isu yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat, yaitu yang pertama berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik yang terkesan tidak sinkron antar satu sama lain. Dan ini kadang menimbulkan informasi misleading, bahkan kecemasan di masyarakat grassroots. Yang kedua juga, saya melihat bahwa di dalam penyampaian informasi itu hanya terbatas pada statistika maupun status persebaran COVID-19 gitu. Tidak ada informasi, bukan mungkin tidak ada, tetapi sangat kurang informasi yang sangat edukatif atau yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua juga saya melihat bahwa untuk menetapkan status PSBB sendiri itu kan harus berkoordinasi dengan pusat ya. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Nah, ini juga akan sangat menyulitkan pemerintah daerah sebagai salah satu garda terdepan untuk membatasi penyebaran COVID ini, terutama seperti di kota saya di Balikpapan itu sudah masuk status transmisi lokal dan merupakan akses masuk ke Kalimantan Timur. Itu sangat sulit sekali bagi Pemda dalam hal ini untuk membatasi bahwa adanya koordinasi ataupun komunikasi politik ke pusat itu juga cukup sulit dan birokratis. Kemudian saya juga mau sedikit masuk ke dalam isu kedaulatan dan ketahanan pangan. Kadang-kadang masyarakat, kalau menurut saya sih pemerintah Indonesia ini dalam menetapkan PSBB maupun kebijakan lainnya ini lebih banyak berbasis pada penyelamatan ekonomi dibandingkan untuk mencegah atau darurat kesehatan. Nah, ini tentunya juga mungkin nanti ini juga akan banyak dielaborasi ya oleh rekan saya nanti yang di mana juga ada masyarakat kampung, kemudian ada kelompok petani yang juga turut menjadi salah satu kelompok yang vulnerable atau kelompok yang rentan terhadap bahaya penyebaran COVID-19 ini. Mungkin itu saja sih Mas James, saya mau sedikit menambahkan dalam konteks itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ria. Tadi ada 3 isu ya dari masalah informasi yang masih sangat bermasalah ya, itu ya, non edukatif. Yang kedua terkait dengan birokrasi dari penetapan PSBB itu sendiri. Mungkin kalau Jakarta karena pengambilan keputusannya di Jakarta hari ini dibuat, besok langsung bisa ditetapkan, kan beda ya, beda politiknya. Terakhir terkait dengan kelompok rentan daripada yang mungkin terdampak daripada PSBB itu sendiri. Sebelum dijawab, mungkin satu lagi dari Mas Firna Anggoro. Silakan Mas Firna disampaikan poin-poinnya.
Halo, selamat sore. Sore. Oke, saya Anggoro, Pak, dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Pak. Kebetulan saya alumni dari FH Unila gitu ya. Saya ingin bertanya dengan Pak Dr. Herlambang, Pak. Salam kenal, Pak. Pertanyaannya begini, sampai hari ini pemerintah lagi-lagi hanya menghimbau terkait dengan mudik. Belum ada larangan secara rigid terkait dengan mudik tersebut, kecuali sudah ada dalam lingkup ASN diatur dalam Kemenpan RB nomor 46 tahun 2020. ASN memang tidak boleh dilarang. Padahal mudik merupakan pandangan saya ini hak atas kebebasan bergerak yang sifatnya derogable right, bisa dibatasi kan gitu. Menurut saya, dan kalau kita lihat dari Siracusa Principle juga, kalau kita melakukan pembatasan harus ada kualifikasi kan Pak yang harus bisa dipenuhi. Salah satunya adalah didasari hukum nasional yang jelas, berlaku umum dan tidak sewenang-wenang. Jadi pandangan Bapak, Pak Herlambang, bagaimana, apakah bisa dimungkinkan ada suatu larangan mudik yang berlaku secara umum dan dimaksudkan dalam produk hukum tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang tidak ada, apakah bisa dikatakan pemerintah bersifat diskriminatif karena di ASN dilarang sementara sifatnya umum itu tidak dilarang, kan begitu. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, terkait tadi Pak Herlambang menyatakan PSBB itu hanya dari sisi logistik hanya sifatnya balance regel, sifatnya dan sukarela untuk memberikan suatu bantuan kan kepada masyarakat. Namun PSBB ini memiliki suatu konsekuensi terkait dengan perekonomian masyarakat. Saya ambil contoh adalah ojek online yang di Jakarta saat ini kehilangan orderannya begitu. Dalam hal ini memang di dalam undang-undang kekarantinaan dia tidak mengatur kewajiban tersebut. Apakah bisa dikatakan negara lalai jika memang hal ini berlarut-larut mengakibatkan perekonomian masyarakat atau dalam hal ini logistik dari warga itu tidak bisa terpenuhi? Apakah bisa dimintakan pertanggungjawaban negara tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Firna. Jadi tadi diungkapkan beberapa masalah terkait dengan tanggung jawab yang spesifik ya, masalah logistik dan hal yang menyentuh pada ekonomi rakyat itu sendiri. Justru sepertinya belum serius negara ini. Kemudian sebelum ditanggapi satu lagi nih ada dari Ade karena nggak bisa speakernya nggak bisa aktif katanya. Jadi dia mempertanyakan masalah justru diskriminasi terhadap tenaga kesehatan itu sendiri karena mereka bersentuhan langsung dengan penderita COVID. Justru mereka akhirnya kemudian dibatasi ruang sosialnya karena mereka bersentuhan langsung. Adakah model perlindungan yang bisa dilakukan gitu terhadap tenaga kesehatan? Oke, baik. Mungkin silakan dijawab terlebih dahulu Pak Herlambang dan Pak Purwo. Nanti setelah dijawab ada satu pertanyaan lagi dari Mas Arman. Silakan Mas Herlambang. Ya, makasih. Prof. Purwo ini selalu menjadi penyeimbang pendapat saya yang terlalu normatif mungkin. Jadi saya dengan senang hati menyimak catatan kritiknya. Dan saya kira memang betul negara tidak selalu dalam posisi atau performa yang terbaik ketika bicara hukum. Jadi saya hanya bisa menyampaikan pikiran-pikiran terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan dari sudut pandang hukum. Jadi saya mulai pertanyaan yang dari Mas Firna ya, Firna Anggara. Ini menarik, kemarin Anda dari Lampung ya. Saya kebetulan baru kehilangan mendapat kabar duka. Kebetulan kawan baik yang ayah dan ibunya meninggal dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam, dan dua-duanya karena dijenguk sama kawan saya ini jadi meninggal karena COVID. Dan itu baru saja terjadi 2-3 hari yang lalu. Di Lampung sendiri, saya kira memang
datanya juga semakin banyak seperti daerah-daerah yang lain. Dan Anda bertanya soal larangan mudik. Kemarin saya memberi catatan kritik terhadap juru bicara yang merevisi pernyataannya, terutama Pak Fajrul Rahman, yang saya kira untuk yang ketiga kalinya melakukan revisi ya. Kalau skripsi nulis revisi masih mending, tapi ini juru bicara kepresidenan. Bicara mudik keliru pula atau tidak tepat di dalam komunikasinya sehingga langsung gaduh di publik. Apakah bisa mudik itu dibatasi? Jawabannya jelas bisa. Hak untuk bergerak memang itu adalah hak asasi manusia. Hak untuk pindah itu hak asasi manusia. Tapi dia hak asasi manusia yang bisa dibatasi sehingga dimungkinkan untuk pembatasan. Dan itu dilakukan juga di berbagai negara, termasuk Italia kemarin sudah menegaskan tidak boleh warga negaranya bergerak kemana-mana, diperpanjang lockdown nasionalnya sampai 31 Mei kalau nggak keliru. Jadi di negaranya sudah diminta untuk berhenti mobilitasnya orang. Itu boleh. Sekali lagi boleh membatasi, tapi harus standarnya tertulis secara jelas, kapan batas waktunya, sampai kapan. Kemudian ada penjelasan konsekuensi atas penegasan itu apa, misalnya terkait dengan hak-hak yang potensi hilang, bagaimana negara akan merespon atas situasi hak tersebut. Dan itu sebenarnya sudah disediakan di dalam undang-undangnya. Nah, pertanyaan kedua, apakah menjadi diskriminatif karena yang tidak dibolehkan hanya ASN, sementara yang publik boleh, yang di luar ASN. Saya kira saya lebih melihatnya bahwa kebijakan itu harusnya paripurna ya, menyeluruh dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya kira memang harus ditempatkan posisi bahwa penyelamatan hak warga, terutama hak atas kesehatan itu menjadi prioritas. Tentu akan terjadi silang pendapat tentang boleh atau enggak, kok hanya ASN dan seterusnya. Tapi bagi saya, pemerintah harus menjelaskan kepada publik kenapa ini dibedakan. Dan apakah dengan dibedakan itu memberikan optimalisasi atas upaya mencegah penularan COVID ke daerah-daerah dan seterusnya. Jadi dibalikan ke pemerintah. Kemudian soal konsekuensi PSBB yang sebenarnya masih memberi ruang bagi, sebagai contoh adalah ojek online, itu betul. Tetapi kalau Anda bandingkan dengan karantina wilayah, sebenarnya itu dijawab oleh pemerintah dalam bentuk memastikan kebutuhan dasar para pekerja sektor informal, terutama mereka yang miskin, itu dijamin. Jadi menjadi kewajiban hukum, bukan bayi kedermawanan, bukan sekedar ini bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Jadi saya kira memang kalau tegas atas kebijakannya, para usaha ojek online ini juga akan terjamin posisinya. Termasuk misalnya silang pendapat yang saya tahu, apakah yang dijamin itu hanya yang Jakarta. Sementara yang kita tahu di Jakarta banyak juga yang tidak ber-KTP DKI Jakarta. Nah, dalam konteks itu saya kira negara tidak boleh hanya sakleh ya menetapkan warga negara yang berhak adalah yang Jakarta. Tidak, karena ini mobilitas penduduk itu tak terhindarkan, sehingga pikiran untuk melindungi itu segenap warga negara, bukan segenap warga yang ber-KTP. Jadi itu KTP tertentu, sehingga perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan perlindungan, terutama bagi mereka yang betul-betul vulnerable situasinya. Untuk Mbak Ria Mayasari, yang kebetulan juga Ledeners, ada Ledeners rupanya di Kalimantan Timur nih. Saya sependapat bahwa memang hak atas kesehatannya menjadi penting untuk dilindungi sebagaimana mandat Deklarasi Universal HAM. Apa yang dituliskan dalam instrumen hukum internasional sebenarnya sekali lagi tadi di awal saya bilang, saya gara-gara ada corona ini, pandemi, saya mempelajari undang-undang kekarantinaan, dan undang-undang kita itu undang-undang yang begitu progresif, antisipatif terhadap pandemi global ini. Dan itu menarik sekali menurut saya.
diapresiasi karena dia sudah mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi. Hanya saja dalam pelaksanaannya itu yang belum tuntas. Kemudian saya kira beberapa poin yang disampaikan lebih pada dukungan bahwa pemerintah harusnya lebih transparan dalam soal informasi publik, sekaligus yang kurang edukatif tadi memang saya sudah menyebut perlunya literasi, akses informasi, dan saya kira memang ada beberapa hal yang mungkin Prof. Purwo yang lebih pas untuk menjawab terkait dengan ekonomi. Kalau soal ekonomi menjadi prioritas itu sebenarnya kelihatan banget di perpunya. Perpunya itu lebih, kenapa nggak perpu darurat kesehatan ini berkaitan dengan semua persoalan hak asasi manusia yang akan terdampak. Misalnya, buruh hari ini itu banyak yang sudah cuti di luar tanggungan. Atau buruh yang saya saksikan di televisi kemarin sore itu sudah ada yang dalam jumlah besar itu di PHK. Nah, hal-hal seperti ini itu harusnya dipikirkan oleh pembentuk kebijakan karena mereka adalah yang paling terancam kehidupan sosial ekonominya akibat pandemi global ini. Maka Perpu itu juga harus dipikirkan untuk penyelamatan hak warga negara, tidak hanya soal ekonomi yang dipikirkan terkait dengan keuangan negara, karena keuangan negara sebenarnya itu bisa menurut hemat saya diupayakan dengan standar prioritas bagaimana mengacu pada hak ekonomi sosial budaya. Karena di hak Ecosop itu juga ada strategi misalnya prokur budget, anggaran berbasis kebutuhan dasar rakyat miskin. Jadi secara bertahap itu bisa dilakukan. Saya kira itu untuk sedikit merespon dari dua penanya. Terima kasih. Silakan Prof. Purwo. Oke, terima kasih. Tone dari pertanyaannya saya kira sama dan kalau saya mengomentari mungkin juga akan sama. Tetapi begini, kita itu tidak punya negara yang ideal dan konsep yang saya promosikan itu adalah untuk menggambarkan itu adalah bahwa di masyarakat itu ada yang namanya shadow state, negara bayang-bayang. Dan saya menjadi salah satu pelaku ketika saya mengurusi Universitas NU, itu sebetulnya saya sedang membayang-bayangi kegagalan negara ngurus pendidikan warganya. Dan itu dilakukan pada level masif nasional. Dan PBNU juga nggak mikir, karena mikir itu jamaah. Nah, kekuatan jamaah itulah yang kemudian tidak dengan mudah dicerna sebagai kekuatan yang punya dasar hukum, lalu ada visi misi, ada strateginya, dan seterusnya. Dan kepada kekuatan itulah saya bersandar bahwa tugasnya Mas Herlambang tadi menunjukkan kurang ini, kurang itu ya. Tetapi begini, kalau kita bicara tentang proses policy making supaya negara itu bisa perform, dalam tradisi pemerintahan di Indonesia memang yang paling cerdas, yang paling rapi konseptualisasinya, dan kemudian bisa membuat undang-undang progresif yang dibuat. Dan undang-undang progresif itu banyak sebetulnya. Tapi itu jasanya para teknokrat, orang-orang yang kritis itu, yang diakomodir pendapatnya, dan kemudian dikasih baju hukum. Sehingga ruang kecerdasan itu sudah ada. Nah, yang kita tidak siap itu adalah implementasinya. Nah, implementasi itu ada di tangan birokrasi. Nah, undang-undang itu di tangan para teknokrat, orang kampus macam kita itu. Nah, itu ada tradisi baik mengukuhkan naskah akademik menjadi undang-undang, menjadi PP dan seterusnya, itu tradisi baik. Nah, yang kita keteteran itu adalah instrumentasi. Nah, instrumentasi itu bisa cepat kita lakukan kalau ada yang saya sebut infrastruktur kebijakan. Ada database, ada Internet of Things, ada sistem perencanaan, ada asesmen yang rapi, dan seterusnya. Dan kita ini terbiasa tidak rapi dalam asesmen. Mohon maaf kalau saya menyinggung profesi teman-teman. Administrasi negara itu adalah rapi berbohong. Jadi kenapa? Karena ada hukum yang harus dipatuhi, lalu kemudian realitanya itu nggak bisa dipenuhi, lalu kan kemudian, kalau bahasa Jogjanya itu kiak-kiuk. Ya, jadi mencocok-cocokkan supaya kelihatan mengatasi masalah, tetapi juga kemudian seolah-olah patuh pada hukum. Nah, Indonesia itu sudah terbiasa munafik.
sehingga kalau kita hukumi dengan hukum yang formal dan seterusnya itu nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, karena itu keyakinan saya adalah kita bisa mengejar ketertinggalan, menghilangkan komplain-komplain yang sudah dipetakan oleh Mas Herlambang. Dan tukang memetakan komplain itu harus ada. Kemudian harus ada instrumentasi supaya komplain itu tidak lagi banyak dan kemudian derajatnya itu semakin sepele dari waktu ke waktu, karena ini kita harus bergerak cepat. Nah, karena dalam prakteknya negara itu memang direlakan oleh masyarakat tidak perform, maka ahli hukum, ahli administrasi, teknokrat dan seterusnya itu silakan memandu. Nah, saya karena bagian dari jamaah yang kerjanya itu saya ikhlasi, kemanusiaan, selamatan, dan seterusnya itu saya tak ambil bagian di situ saja. Ini Pak Kiai yang bilang ini, bukan jamaah. Tetapi itulah energi jamaah yang luar biasa besar, dan mereka itu kan dalam banyak kasus itu kan kemudian dicoki oleh tukang protes itu. Sehingga kemudian kadang-kadang itu demoralizing. Jadi saya paham itu peran penting, sehingga kita harus istilah saya yang saya tulis tapi nggak sempat saya komentari itu, tantangan kita adalah concerted action. Jadi kita bagi peran macam-macam. Ada yang perannya tadi karena ilmunya itu tadi menjabarkan. Mari kita jabarkan kurangnya apa lalu kita kejar. Lalu karena peran saya itu adalah ngajak masyarakat guyup, ngurusi jamaah dan terusnya ya saya coba jembatani karena ada akses ke pembuat kebijakan yang memang kurang ini dan itu dan terusnya itu. Nah, concerted action ini yang harus dipolakan, tetapi sebetulnya antara wajah resmi dan tidak resmi itulah yang harus kita. Jadi masyarakat, sosial, kemanusiaan itu biasanya nuansanya tidak resmi dan hukumnya itu selalu tidak dianggap penting karena yang penting itu teratasi dan sebagainya. Nah, saya harus loncat-loncat di antara dua hal itu karena negara yang kita miliki tidak ideal, negara sudah kita biasakan kita bajak. Saya ketika menjadi petugasnya NU itu saya dengan niat sungguh-sungguh dengan sadar itu saya menjadi pelaku shadow state. Tapi shadow state tidak dalam pengertian jahat. Dan kemarin saya juga sedang siapkan submit artikel jurnal untuk mengatakan bahwa yang mengatasi masalah di Indonesia termasuk juga menjadi eksponen penting civil society di Indonesia itu dalam banyak hal itu wajahnya itu wajah informal, wajah solidaritas dan seterusnya dan itu sama pentingnya. Lalu menggarisbawahi komentar tentang situasi gawat, lalu kemudian tidak usah memikirkan ekonomi. Saya kira sudah menjadi kesadaran pemerintah tentang itu dan kehati-hatian pemerintah itu ada di situ. Dan saya juga banyak diskusi dengan Mas Rimawan dan memang Mas Rimawan kan ahli rational choice, ahli modeling dan seterusnya, yang memang kaidahnya adalah dalam situasi krisis, situasi darurat, atau dalam tradisinya orang ngaji, orang NU itu ya mengejar madorot, menghindari madorot itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Pertumbuhan ekonomi kan manfaat dan saya kira semua orang paham. Nah, yang ditakutkan pemerintah adalah kalau tidak proporsional lalu kemudian ungovernable. Jadi kalau aspek formal informal itu nggak lagi bisa digandeng, situasinya ungovernable, jangka pendeknya itu bisa terjadi kekacauan politik dan oleh karena itu kan sudah ancang-ancang dengan darurat sipil. Itu kan sebetulnya kan hanya alat saja bahwa negara harus siap. Nah, sekali lagi langkah kunci dari orang-orang terdidik itu bisa memetakan rute, tapi yang tidak tergalang biasanya adalah sinergi antara sisi formal dan informal, antara kekuatan hukum dengan penjelasan hukumnya itu dengan kekuatan masyarakat itu seringkali tidak berimbang. Dan yang diperlukan itu adalah tadi literasi yang tepat guna, apalagi yang terkait dengan mudik tadi. Ini mengulang dari diskusi yang sudah saya sampaikan di forum yang lain. Saya ambil contoh ketika saya masuk ke sebuah negara, itu langsung Telkomsel langsung menyapa.
bahwa ada orang di Indonesia masuk negara itu, lalu kemudian dikasih tahu alamat KBRI sekian. Itu kan terjadi kemanapun saya pergi. Artinya teknologi yang ada itu bisa mendeteksi siapa pergi kemana. Nah, kebutuhan informasi, larangan, dan seterusnya itu bisa disampaikan ke situ. Sehingga kalau misalnya, oke, Anda ada orang dengan teknologinya Telkomsel itu bisa melacak orang pergi ke zona merah. Nah, kalau data tentang zona merah ini dikaitkan dengan orang yang masuk ke zona merah itu, lalu kemudian ada alert. Sehingga alertnya tadi tidak usah heboh menjadi kontroversi, alertnya itu langsung dijabarkan menjadi aplikasi komputer. Nah, adakah volunteer yang punya informasi tentang manajemen informasi, sehingga tadi soal menghandle soal orang pulang kampung atau mudik, itu ya kalau dibicarakan normatif ya kemudian debatnya nggak selesai-selesai. Tetapi kalau solusinya itu solusi yang sifatnya teknokratis, atas dasar apa orang itu pergi dan kemudian ada sistem assessment yang memungkinkan kategori tertentu atau orang tertentu memang betul-betul boleh, sehingga tadi ada diskresi yang dibuat pada level yang akuntabel. Hanya saja tadi administrasi kita itu administrasi rapi berbohong, sehingga formalitas itu biasanya nanti rentan untuk menjadi kerudung dari penipuan. Oke, jadi sekali lagi saya meyakini solusi dari ini adalah instrumentasi. Instrumentasi itu adalah manajemen pengetahuan yang dikaitkan dengan teknologi, dan teknologi yang bisa membidik orang itu sudah ada. Dan Telkomsel itu misalnya sudah bersedia untuk berbagi data ke daerah-daerah misalnya, dan itu kemudian harus disambungkan. Sehingga soal migrasi tadi aspek hukumnya memang menjadi rambu-rambu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah so what-nya itu ketemu. Sehingga informasi itu tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi untuk basis membuat keputusan. Nah, karena ada sekian banyak kebutuhan langkah akurat di lapangan, maka justru harus dibuat komunikasi yang bisa memandu orang supaya bisa mendapatkan solusi. Misalnya tadi di Surabaya, di kasusnya istrinya Mas Herlambang, ada tahu siapa tidak dapat lapangan kamar dan seterusnya. Lalu kemudian harus ada langkah cepat. Siapa yang punya masalah itu kemudian segera dipandu, sehingga sistem informasi itu membidik yang punya masalah dan kemudian digeruduk rame-rame dengan informasi yang sudah ada. Nah, gerakan untuk bisa menggunakan informasi dari sana sini untuk kemudian bisa mencari dan disambungkan dengan masalah, itulah yang tadi saya maksudkan sebagai kecerdasan kolektif. Dan anak-anak muda kita banyak yang pinter-pinter, teknologi sudah ada, dan saya kira masyarakat kita itu dalam banyak hal itu behave ya. Nah, memang yang ngaco-ngaco itu ada, tapi yang ngaco-ngaco ada itu kan sama dengan dari awal itu Gusti Allah itu menciptakan setan. Kalau nggak ada setannya itu kan orang bisa nggak bisa dapat masuk surga, kan nggak ada godaan. Jadi ada sebagian yang bandel, yang bandelnya itu kan banyak juga yang punya alasan, dan yang punya alasan itulah yang kemudian harus dikasih solusi. Nah, kapasitas untuk merespon masalah yang bertebaran di mana-mana dengan situasi yang beda-beda itulah yang menjadi tantangan penting. Dan orang-orang yang di tengah-tengah antara yang punya hukum, punya administrasi, punya teknokrasi, dengan orang yang punya jamaah, punya masa, punya masalah, itulah yang kira-kira harus dijahit. Sehingga saya itu membayangkan peran saya kalau ada gunanya itu hanya tukang jahit, menggandeng-gandengkan antara peluang dengan masalah. Matur nuwun. Baik, terima kasih dari Pak Herlambang dan Pak Purwo tadi. Ini terakhir dua pertanyaan terakhir dari teman-teman, singkat sebelum kita mengakhiri, dan saya harap juga kita harap bersama ini pertanyaan sifatnya solusi ya, strategi ke depan ya, yang kemudian perlu dibangun sebagai solidaritas, sebagai sebuah modal sosial yang bisa kita ajukan ya untuk kemajuan. Oke, tadi ada Mas Arman. Mungkin satu dari Mas Arman, kemudian satu lagi dari teman-teman mungkin dari kira-kira dari Timur Tengah Afrika. Ini ada beberapa teman-teman Afrika.
Silakan mungkin bisa bergabung dari Tunisia kah atau dari mana, dari Lebanon mungkin mau sharing. Silakan setelah Mas Arman. Mas Arman silakan. Ya, terima kasih Mas James, Pak Purwo dan Pak Herlambang. Saya Arman dari Aliansi Masyarakat Nusantara, AMAN. Kata dat ya? Iya. Oke. Pak Purwo dan Pak Herlambang sebenarnya mengantar kita dalam diskusi yang menarik ya. Pak Herlambang bagaimana seharusnya, lalu kemudian Pak Purwo kemudian bagaimana kemudian ruang administratif berkelindan gitu ya. Sebelum saya ikut diskusi ini, saya baru saja selesai diskusi dengan teman-teman masyarakat adat gitu ya di begitu saat di kampung-kampung. Jadi ada situasi memang, pertama saya mau bilang begini, sebenarnya Indonesia menghadapi pandemi itu bukan hal yang baru. Kalau kita misalnya mau melirik ke belakang sedikit, melihat sejarah, ketika Indonesia belum merdeka, ketika itu di bawah Hindia Belanda, itu sebenarnya ada satu pandemi flu Spanyol waktu itu juga termasuk Indonesia. Dan salah satu wilayah adat yang diserang waktu itu dari Toraja. Di sana dituliskan dalam beberapa kisah ada banyak kurang-kurang masalah yang akibat pandemi tersebut. Lalu yang kedua adalah sebenarnya tahun 2009 ketika Indonesia kemudian menghadapi pandemi flu burung, sudah punya satu semacam blueprint gitu ya, mengenai penanganan pandemi. Saya tidak tahu apakah kemudian ini yang kemudian menjadi salah satu alasan sampai tadi undang-undang karantina disebut oleh Mas Herlambang gitu ya, sesuatu yang progresif dan responsif. Tapi bukan itu yang ingin saya komentari. Pertama, ketika saya tadi mendapatkan laporan di kampung-kampung gitu ya, saat ini sedang musim panen di kampung-kampung, dan ketika itu kemudian masyarakat didatangi oleh aparat kepolisian untuk kemudian berhenti melakukan panen. Nah, apa yang hendak saya akan sampaikan bahwa antara himbauan yang disebutkan dalam PSBB itu kan satu himbauan, tidak mengikat dia bagi masyarakat gitu ya, karena tidak ada kewajiban yang bagi pemerintah untuk kemudian memenuhi hak hidup masyarakatnya. Nah, dan kita tahu persis bahwa saat ini ancaman terbesar sesungguhnya ketika pandemi tidak segera bisa dihentikan itu adalah ancaman soal kedaruratan pangan. Jadi pandemi itu bisa berimplikasi pada darurat pangan, dan kita tahu bahwa sumber-sumber pangan sekarang itu banyak berasal dari kampung-kampung. Dan sekarang ini dalam musim-musim panen gitu ya, dan seterusnya. Saya tadi tertarik sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Pak Herlambang soal bagaimana kemudian, mari kita lihat sedikit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan postur anggaran kita gitu ya. Kalau kita misalnya ingin melihat dari sana, sebenarnya ada sesuatu yang membuat masyarakat kemudian dipaksa tinggal di rumah. Tapi kemudian kalau kita lihat postur itu lebih banyak menjembatani investasi. Disebutkan secara clear di sana perusahaan-perusahaan apa saja yang kemudian mendapatkan insentif untuk kemudian akibat pandemi ini. Lalu kemudian postur anggaran untuk masyarakat kecil itu, masyarakat miskin, orang-orang di kampung itu tidak kelihatan dengan sangat kecil, jauh sekali angkanya. Yang selanjutnya adalah mudik. Mudik menurut saya bagi orang-orang di kota-kota besar sebenarnya itu kan sebenarnya dia banyak orang-orang yang dari kampung. Jadi mereka pulang sebenarnya bukan dalam konteks dia mudik seperti biasa, karena memang kampung itu adalah jiwa raga mereka. Mereka hidup dari sana, dan Jakarta atau tempat kota besar itu hanya tempat dia kemudian mencari penghidupan. Nah, di tengah situasi kebijakan yang hanya menerapkan PSBB itu gimana seharusnya? Ini kan tidak mungkin bisa dihindari. Dan yang patut dicatat adalah ada sedikitnya 21.000 TKI di Malaysia itu kemudian dideportasi oleh pemerintah Malaysia akibat pandemi COVID-19. Jadi tidak mungkin kemudian orang-orang yang di Malaysia itu dipaksa pulang, lalu kemudian dengan kebijakan PSBB itu akan menjawab persoalan. Dan saya membaca beberapa media, beberapa kemudian penyebaran dari COVID ini ada banyak dari Malaysia juga yang kemudian membawa virus ini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah ingin menyampaikan sebenarnya bahwa PSBB itu karena
pendekatan yang sangat birokratis tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ria sebelumnya, itu tidak bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada level kecil. Misalnya kalau Jakarta itu hanya kemudian diberikan insentif 600.000 kalau tidak salah ketika proses ini. Tapi karena dia bukan kewajiban, itu tidak kemudian mengikat gitu ya. Nah, bagaimana memastikan data-data ini bisa masuk masyarakat yang berhak mendapatkan ini? Dan kita tahu persis, meskipun tadi Pak Purwo menyebutkan sebenarnya ada peluang dari pandemi ini untuk kemudian memperbaiki data seluruhnya, kita tidak pernah punya data yang cukup bagus. Kira-kira begitu dari saya, Pak Purwo dan Mas Herlambang. Terima kasih, Pak Chef. Baik, terima kasih Mas Arman. Satu lagi sebelum kita finalisasi sesi pertanyaan dan mengakhiri diskusi, mungkin dari teman-teman ada tambahan, tanggapan, atau mau sharing sedikit tentang kondisi di negaranya masing-masing. Karena kebetulan kan ini banyak juga teman-teman dari PPI yang bergabung. Halo? Adakah? Silakan angkat tangan kalau mau bertanya. Oh, tidak ada ya? Baik, mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir, silahkan dari Pak Herlambang dan Pak Purwo untuk menanggapi. Jadi ada beberapa refleksi dari Mas Arman. Halo? Prof Purwo dulu. Oh iya, Prof Purwo dulu. Silakan Prof, gantian. Gantian nih. Prof suruh jawab dulu. Oke. Sekali lagi memang selalu ada dilema, selalu ada mismatch. Dan tantangan kita adalah menemukan atau terobosan kreatif tanpa harus bikin masalah baru. Itu secara normatif begitu. Terkait dengan panen dan krisis pangan, saya kira justru itulah yang menjadi alasannya pemerintah untuk tidak melakukan lockdown secara total dan kemudian itu. Nah, hanya saja tepo-tepo ya bahasa solusi tepat guna di lapangan atau kearifan di lapangan itu yang seringkali tidak bisa ditemukan. Oke lah, panen harus dilakukan, tetapi kalau misalnya panen bisa dilakukan dengan sesedikit mungkin interaksi sentuhan misalnya kan bisa jadi yang dipersoalkan kan bukan sekedar tidak boleh panen, tetapi bagaimana memanen yang aman sehingga standar safety untuk panen itu yang harus dirumuskan. Karena tadi panennya itu kalau tidak masa sudah nanam berbulan-bulan lalu pada saat panen nggak boleh rusak, malah rusak itu kan ruginya bertumpuk-tumpuk, lalu setelah itu kemudian justru kesulitan pangan. Jadi standar safety yang lebih kontekstual, jadi literasi tadi saya setuju, tapi kemudian tindakan berbasis literasi untuk bisa menjawab situasi yang berbeda-beda itu yang harus ada rumusannya. Dan ada banyak dilema tadi seperti yang dilakukan di Malaysia. Malaysia yang saya dengar selama ini kan lebih ketat di dalam melakukan lockdown itu. Keluarga kami komunikasi dengan teman-teman yang di Malaysia dan kalau mereka melakukan deportasi itu justru karena ada situasi yang langsung diputuskan dan kemudian langkahnya itu lebih ketat, polisi ada di mana-mana dan mengawasi dan terusnya. Dan itu pilihannya Malaysia dan siapa yang menjadi penangkap masalah dan mencari solusi supaya dan migrasi itu bisa ketemu, itu harus dilakukan. Nah, yang menarik adalah proses koordinasi antar gubernur, antar kepala daerah
antar kepala dinas itu yang saya kira harus dirapikan. Tetapi saya meyakini kalau saja disepakati bahwa sel penanganan itu ada di desa atau di pemerintahan pada level grassroots, dan kemudian ada arahan dari atas yang artinya lokus solusinya itu lokus lebih komunitas itu kemudian dikawal dari sistem koordinasi berlapis-lapis, maka masyarakat itu akan semakin hari salah tingkahnya tidak terlalu banyak gitu. Salah tingkah itu bermula dari salah paham. Seolah-olah yang namanya lockdown itu nutup palang di tengah jalan lalu dulu si lockdown. Padahal lockdown itu kan sebenarnya agak dekat dengan darurat sipil yang dibicarakan tadi, yang negara kemudian harus ngurus semua. Nah, kalau saja disepakati ada asesmen setiap desa, lalu setiap desa itu kemudian keluar masuknya itu dikawal secara lebih tepat guna, dan sel-sel di level desa itu kan kemudian menjadi lebih fokus, sehingga kalau ada desa dikategorisasikan desa merah, desa tidak merah, dan seterusnya itu, lalu kemudian manajemen antar desanya itu insya Allah masih bisa dikawal. Tapi selama ini itu kan keputusan masih di Jakarta, dan delegasi berdasarkan peta informasi itu belum ada, dan kita perlu usulkan supaya dalam beberapa minggu ke depan itu pemetaan itu basisnya adalah pemetaan wilayah itu wilayah terkecil katakanlah desa, dan kemudian penanganan di level desa itu ada panduannya, tapi kemudian diskresi lokalnya itu bisa ditemukan, dan kemudian ada informan yang nyambung-nyambung, seperti urusan KPU, urusan pemilu itu kan ada orang lapangan yang punya akses informasi langsung ke KPU, sehingga kalau dipolakan seperti itu, kontroversi yang selama ini terpusat di sekitar Jakarta itu bisa dibalik, sehingga tadi masalah yang rumit itu kemudian seperti tubuh itu kita serahkan pada sel-selnya untuk bekerja sendiri-sendiri. Tetapi sel itu harus dipandu dengan informasi dan disclosure informasi yang selama ini ada tadi, transparansi informasi dan seterusnya itu bisa Nah, yang terakhir, karena tadi ada urusannya dengan adat, ada urusannya dengan kearifan, ada urusannya dengan pengalaman masa lalu, itu yang mungkin harus dibicarakan, tetapi berlangsungnya wabah di masa lalu itu kan juga dalam skala yang tidak merata. Sehingga ada pengalaman di daerah tertentu tidak menjadi pengalaman daerah lain, dan kita ini buruk di dalam belajar dari sejarah. Jadi sejarah itu ngapal ke tanggal, bukan belajar dari fenomena yang ada, dan kalau ada itu biasanya tersimpan di dalam lokalitas tertentu, sehingga kalau aman bersuara itu ya saya kira nanti relevansinya di daerah tertentu ada local knowledge atau local wisdom yang itu nanti lebih mudah disinkronkan. Terakhir, dalam konteks itu untuk bisa melakukan pemetaan itu harus ada mandat yang jelas, dan apa yang bisa tidak perlu dilakukan di level desa, supaya kalau ada menyebar tanggung jawab di level desa itu diskresinya tidak terlalu liar. Dan sekali lagi sharing informasi, tukar-menukar informasi, dan pertaruhan kita untuk bisa main big data itu urusan penting, dan kalau kita gagal main big data lalu ya terlambat merespon, dan dengan data yang akurat itu, data pemetaan itu, lalu energinya bisa. Jadi ada peta spasialnya itu desa, lalu peta keahliannya itu tadi urusannya dengan rumah sakit, urusannya dengan laboratorium, dan seterusnya itu, kalau itu bisa disambungkan, ada keluhan, ada ada yang tidak beres itu tidak mengejutkan lah, tetapi ada kemajuan tentang bagaimana mengejar keterlambatan, yang semakin terlambat itu semakin mahal biayanya, karena respon cepat itulah yang kepastian hukum itu bisa dituntut dalam kondisi normal. Dan ini karena kondisinya tidak normal itu kepastian hukum itu kalah prioritas.
Matur nuwun. Baik, silakan Pak Erlambang. Ya, sebenarnya yang disampaikan Pak Purwo tadi sudah lengkap itu, kaitannya sama beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara seimbang. Dan merespon apa yang diobservasi sama Mas Arman tadi, saya kira sependapat saya dengan situasi yang menjadi catatan kritisnya, terutama terkait dengan pembelakuan Perpu yang lebih orientasi ekonomi. Saya kira memang terbatas untuk bicara perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dari awal saya sudah sampaikan itu. Kemudian soal pembatasan melalui PSBB memang tidak mungkin mengikat secara lebih karena memang kerangka hukumnya juga terbatas. Jadi memang kita harus sadar bahwa kerangka hukum yang digunakan kalau PSBB ya seperti itu, tidak bisa maksimalkan, apalagi ketika bicara soal insentif yang sangat terbatas. Nah, saya justru menggarisbawahi apa yang disampaikan di awal komentar terakhir Prof. Purwo. Negara itu ya jangan menambahi masalah dalam situasi seperti ini. Nah, catatannya Mas Arman sebenarnya menarik ketika bicara soal pembatasan orang-orang masyarakat adat yang mau panen, padahal itu ketahanan pangan. Dan saya juga sempat menyimak di media-media sosial, misalnya di Wongsorejo, Banyuwangi, yang selama ini dicap sama bupatinya itu tanah tandus, gersang, tidak menguntungkan, sekarang justru produksi pertaniannya melimpah. Begitu juga apa yang terjadi di Pegunungan Kendeng, ketika di daerah sekitarnya pada banjir, warga justru bisa panen dan mempertahankan ekosistem untuk pertaniannya. Dan itu daya tahan petaninya luar biasa. Dan saya agak surprise mendengar ada pembatasan panen, karena dengan alasan misalnya PSBB, karena dugaan saya PSBB ini kan baru beberapa pemerintah daerah saja yang mengajukan dan baru Jakarta yang disetujui oleh Menteri Kesehatan. Itu sebabnya kerangka hukum yang jelas untuk pembatasan itu diperlukan, jadi tidak boleh semena-mena. Yang saya perlu garis bawahi, jangan menambah masalah itu adalah saya terkejut ketika ada meninggal 2 orang di Sumatera Selatan, petani. Baru-baru saja yang kemudian viral, dan itu cukup menyedihkan karena berkaitan dengan sengketa agraria. Kemudian di pertengahan Maret ketika BNPB meminta warga untuk tidak melakukan perjalanan keluar atau harus segera melakukan social distancing dan seterusnya, tapi TNI justru melakukan latihan tempur, latihan perang di kampung lagi, di Pasuruan, dan itu terjadi dan sama sekali tidak menunjukkan kepekaan atas situasi darurat. Nah, belum lagi kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi. Belum lagi ditambahi politisi Senayan yang membahas undang-undang kontroversial. Saya pikir ini bagian dari apa yang disebutkan menambahi masalah, karena harusnya kita sama-sama fokus dengan bagaimana mengatasi atau menghadapi penanganan COVID ini yang sungguh-sungguh membutuhkan energi kita bersama. Saya setuju usulannya bahwa instrumentasi pasti diperlukan, birokrasi harus bisa merespon, negara memang tidak sempurna, tetapi kita perlu selalu mengingatkan, memberi catatan secara kritis, dan itu sebabnya negara jangan alergi, apalagi sudah ada maklumat dari kepolisian, ataupun juga edaran yang terbit untuk mengkriminalkan penghina presiden, yang saya kira itu pasalnya sudah dikubur sama Mahkamah Konstitusi. Jadi saya justru khawatir kalau respon negara justru tidak memberi ruang kebebasan berekspresi, berbicara atau berpendapat seperti ruang diskusi pada petang hari ini, saya kira memang kita mengalami kemunduran dan itu justru bahaya buat masa depan demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Itu saja Mas J, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Makasih.
Baik, terima kasih Pak Herlambang. Tadi closing statement dan pesan-pesannya selalu mengingatkan dan mengkritisi itu bukan berarti kita benci ya gitu ya. Jadi apalagi mengkritisi dianggap menghina. Nah ini kan levelnya itu kemudian jadi kabur. Dalam kondisi sekarang ini justru munculnya misalnya surat-surat edaran itu kan sebuah barang yang sangat lentur untuk kemudian mecut gitu ya hak kita, kemudian mengabaikan berbagai kondisi rakyat. Nah ini memang terus kondisi-kondisi yang harus terus kita perhatikan. Mungkin sampai beberapa bulan ke depan ini kita bersama-sama akan mengalami sebuah kondisi yang tingkat kewaspadaan itu harus tinggi, dan solidaritas bagaimana barangkali juga diungkapkan oleh Prof. Purwo itu harus tetap dijaga, ditingkatkan, dan sebagai modal sosial kita bersama untuk menghadapi masalah yang ini nggak hanya berhenti kemudian 1 bulan ke depan ataupun nanti berhenti setelah Lebaran, karena ini suatu hal yang sama sekali tidak bisa diduga, dan untuk negara kita sendiri masih banyak kekurangan dan masih banyak politisi maupun elit-elit yang memanfaatkan kondisi untuk kepentingannya masing-masing. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Herlambang, Prof. Purwo. Ini beliau-beliau berdua ini guru-guru saya juga. Saya setiap kali bertemu dengan beliau-beliau ini selalu ada informasi yang baru, dan saya selalu banyak belajar juga di kesempatan sore hari ini. Dan saya sangat beruntung juga untuk teman-teman semua yang bisa mendengarkan dan juga ikut berpartisipasi dalam diskusi sore hari ini, bahwa masih banyak perspektif yang terus harus kita perkaya gitu ya terkait dengan masalah kenegaraan. Artinya masalah COVID ini jangan dibatasi hanya masalah kesehatan, dan juga masalah COVID ini jangan sampai dibatasi sebagai sebuah kedermawanan negara saja. Ini sebuah tanggung jawab negara, dan relasi yang harus ditampilkan itu harus tegas gitu ya. Ya atau tidak, kemudian kalaupun tidak bisa, tunjukkan kemudian usaha effortnya gitu ya. Kalau dalam pemenuhan hak sosial ekonomi itu ada progressive realization-nya, harus jelas kan gitu. Nah, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Nanti video rekaman ini bisa kita share juga di media sosial, dan kemudian share di grup-grup PPI Dunia. Semoga nanti bisa kita bisa terus update, dan ini juga menjadi pertemuan yang tidak berakhir. Nanti ada seri diskusi yang lain, kebijakan hukum darurat COVID-19 ini. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk kedua pembicara dan teman-teman semua. Saya akhiri sesi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jaga kesehatan semua. Tetap jaga kewarasan.